Shalom. Selamat hari Minggu kepada jemaat sekalian. Marilah jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari kita berdiri, kita sambut ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan, kunaikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpuji, terpujilah namamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk nats introitus kita pada saat pagi hari ini diambil dari Ulangan 28 ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru edisi 2. Demikian ada tertulis: jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Demikian introitus kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian mengikut Yesus.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Itu merupakan ungkapan kita bersama-sama dalam pujian tadi. Karena kita sama-sama menyadari bahwa hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Dan kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang percaya. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39, demikian ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, warga jemaat Kristus yang penuh dengan kemuliaan Allah, hukum telah dinyatakan, akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat kita lakukan dengan sempurna, sehingga seringkali kita sadari ataupun tidak, kita jatuh dan terjerumus dalam jurang dosa. Bahkan itulah yang menimbulkan adanya kebencian di dalam hati kita, adanya dendam, iri hati, bahkan menumbuhkan perpecahan di antara kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melakukan pengakuan dosa, dan mari kita ingat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9, demikian ada tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Allah, setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah dan kita berdoa. Mari saja kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang rahmani dan rahimi, yang kami datang boleh sujud menyembah di hadapan-Mu, dan kami boleh mengaku atas segala dosa dan salah kami, baik itu di dalam pikiran kami, apa yang telah kami ucapkan dalam perkataan kami, bahkan di dalam setiap tindak perbuatan kami. Kami sadar ya Tuhan akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri, perselisihan, ketertutupan, bahkan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera-Mu, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan permohonan pengampunan dosa ini ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, berita anugerah Allah kita ambil dari kitab Amsal 13 ayat yang ke-13, demikian ada tertulis, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Biarlah segala kemuliaan itu adalah bagi Allah Bapa di surga. Dan sebagai petunjuk hidup baru kita pada ibadah hari ini, yang menyatakan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29, demikian ada tertulis, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada
kepada manusia. Sekali lagi, tetapi Petrus dan rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, dan biarlah setiap kita dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Allah di sekitar kita. Mari kita sama-sama memberikan respon dan menyatakan dengan sungguh-sungguh, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita dan hati kita percaya. Bahkan Tuhanlah menjadi menara dan kota perlindungan kita. Oleh sebab itu, jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi, di segala waktu dan di segala tempat, marilah kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Iman percaya kita dan pengakuan kita telah kita nyatakan, biarlah itu juga ada bagi generasi kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Karena itu kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan doakan bersama, kita persiapkan untuk generasi Kristus yang akan datang. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk anak-anak sebelum mereka mendapatkan bagiannya di kelas mereka masing-masing. Mari kita sehati, kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami membawa anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat ini. Mereka adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan mereka adalah generasi untuk gereja dan untuk bangsa ini, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu ya Roh Kudus, berkatilah mereka sebelum mereka masuk di dalam pengajaran kelas sekolah minggu. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus sendiri yang menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus mereka dapat memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan diberikan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan guru-guru sekolah minggu yang akan Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapilah mereka dengan urapan yang baru. Setiap apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ruangan yang ada Tuhan sucikan, kuduskan dengan kuasa-Mu, dan kami percaya Roh Kudus ada di sana memberkati anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu terus mengiring ibadah sekolah minggu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini untuk pelayanan firman akan disampaikan oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Kita mempersiapkan hati, pikiran supaya kita lebih fokus kepada pemberitaan firman sehingga hidup kita betul-betul terpelihara oleh kebenaran firman. Mengawalinya, mari kita angkat pujian Engkau Alasanku Hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan
Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pegang undang untuk bangkit berdiri. erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau alasan kalau kami hidup saat ini. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Oleh karena itu saat ini firman-Mu akan diberitakan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah kepada kami urapan yang baru
masing-masing pribadi lepas pribadi. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Bapa. Oleh karena itu pimpin setiap perkataan yang disampaikannya, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami mau sehati, setiap roh-roh yang tidak berasal daripada-Mu, yang mencoba mencuri benih kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan, kami sehati, kami mau patahkan, hancurkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini dan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Setiap persoalan apapun juga yang kami hadapi, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu ada pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang besar Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca secara responsoria bergantian. Dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Ulangan 11 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Maaf, ayatnya sampai yang ke-15. Pada ayat yang ke-15 kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara yang terkasih membaca ayat yang ke-9, demikian seterusnya. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berkat dan Kutuk. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk masuk menduduki negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya tidak seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kamu airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu selalu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari agenda Sinode GKOI pada minggu ini serentak kita mengadakan perjamuan kudus dan diberikan tema firman Tuhan, pemeliharaannya sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang
pasti ingin hidup diberkati. Amin. Semuanya. Gak ada yang berkata, aku gak mau diberkati. Sudah, aku cukup begini-begini saja. Pasti semua orang rindu hidup diberkati. Tetapi kenyataannya banyak yang tidak tahu bagaimana untuk hidup diberkati dan hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk anak-anaknya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seperti bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, di mana Musa menjelaskan bagaimana caranya untuk hidup di dalam berkat Tuhan, yaitu apabila kita mendengar perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagai buktinya, bagaimana kalau kita itu benar-benar mengasihi Tuhan, yaitu ketika kita melakukan perintah yang Tuhan minta. Sehingga setiap firman Tuhan yang diberikan tidak hanya dibaca, tidak hanya direnungkan, dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya. Kalau melakukan firman Tuhan dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi karena ada Allah Roh Kudus yang terus memampukan kita, membuktikan bahwa benar kita mengasihi Allah. Caranya satu, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, mendengar firman Tuhan itu diberitakan, terus melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Itu yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman itu juga berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan rindu setiap anak-anaknya hidup diberkati. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bukti kasihnya yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita tidak layak sebenarnya, tetapi Dia melayakkan kita karena Dia mengasihi kita. Dia melakukan sesuatu, mengasihi tidak hanya berkata-kata, tetapi Yesus Kristus Tuhan turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, rela mengosongkan dirinya, disalib menebus dosa untuk kita semua. Supaya apa? Kita hidup diberkati. Amin. Oleh karena itu, kalau pada pagi hari ini, dalam minggu yang lalu, sudah 2 minggu berturut-turut diberitakan akan masuk dalam undangan perjamuan Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk kita masuk di dalam perjamuannya, sebagai mengingat betapa kasih Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Pengorbanannya di kayu salib membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Dia mengasihi, Dia buktikan, Dia turun dari tatanya yang tinggi ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, kalau kita melihat apakah benar seperti tema kita pada pagi hari ini, pemeliharaannya sempurna. Kita seringkali tidak sadar bahwa Tuhan itu memelihara kita sempurna. Karena kita seringkali dibawa melihat hal-hal yang besar-besar saja, hal-hal yang spektakuler, seolah-olah kalau berkat itu enggak besar, kita tidak disertai oleh Tuhan. Padahal ketika kita bangun pagi, kita bisa berkata-kata selamat pagi dunia. Di situ membuktikan pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Dalam bacaan kita, kalau saya kembali pada ayatnya yang kedua, dari Ulangan 11. Demikianlah firman Tuhan, ingatlah sekarang, ini kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan melihat hajaran Tuhan Allahmu. Ingatlah akan kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Di sini Musa menuliskan
Di kitab Ulangan ini dikatakan apa? Ingatlah sekarang. Ini kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan melihat hajaran Tuhan. Demikianlah juga untuk kita semua. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang-orang yang menang. Apa janjinya di situ? Ingatlah akan kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sudah disediakan untuk anak-anaknya, bukan untuk orang lain yang tidak mengenal Tuhan, tetapi untuk anak-anaknya yang mengenal Tuhan dan yang mengenal ajarannya. Ajarannya melalui apa? Melalui firman-Nya yang adalah Dia sendiri, yang adalah mengajar hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia yang mengajar kita ketika kita berjalan dalam kegelapan, firman-Nya menuntun kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan sebagai anak-anak Tuhan, merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Yang pertama, berpeganglah pada seluruh perintah sehingga kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh serta dapat beribadah kepada Allah. Dari bacaan kita, mari kita lihat ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-13. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk masuk menduduki negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Ayat yang ke-13, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Yang pertama, bagaimana kita bisa merasakan bahwa benar dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita ada seperti saat ini, ada seperti kita ada saat ini, membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Hendaklah kita semakin bersungguh-sungguh. Apa bersungguh-sungguh? Arti yang sesungguhnya dengan seksama, dengan memperhatikan sepenuh hati, melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga ketika kita bersungguh-sungguh melakukan dengan seksama setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, rasanya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Amin. Karena apa? Dalam suka duka pun yang kita alami, kita mampu untuk bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita sempurna. Ketika kita sakit, tetap bersyukur. Itu yang Tuhan senangi. Itu yang Tuhan inginkan. Berarti kita setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi ingat, kalau kita berdosa karena memang sengaja kita melawan kebenaran firman Tuhan, bertobat, datang kepada Dia untuk kita menerima kasih karunia-Nya. Karena semuanya selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada jawaban. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita orang-orang yang dipilih untuk memuliakan namanya. Makanya Tuhan menghendaki untuk kita merasakan benar penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tetapi apa yang diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, bersungguh-sungguh serta dapat beribadah kepada Allah. Ketika kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, terbukti dari apa yang kita lakukan. Amin. Setia dalam beribadah. Seperti apa yang disampaikan Musa kepada orang-orang Israel. Itu juga berkata kepada kita pada hari ini. Implikasi dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita katakan terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saya hari ini. Saya masih bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan.
Padahal kita belum tahu berkat apa hari itu. Tapi ketika bangun pagi kita katakan terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sediakan untuk aku nikmati hari ini. Kita percaya bahwa Dia Allah sumber segala sesuatu. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita dapat katakan penyertaan Tuhan sempurna. Hal yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-9. Dan supaya kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dikehendaki untuk kita lakukan melalui kebenaran firman Tuhan ini? Kita memegang janjinya, memegang firman-Nya, bahwa dalam setiap apa yang difirmankan kepada Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ada rencana yang indah di depan sana. Tuhan tidak pernah merencanakan rencana kecelakaan, tapi Tuhan siapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Satu kuncinya, pegang janji firman Tuhan. Coba apa yang dijanjikan dari firman Tuhan ini oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Dan supaya kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Pemeliharaan Tuhan, di mana di situ diberikan umur yang panjang, di mana Tuhan tempatkan kita. Umur yang panjang dengan sukacita yang melimpah, dengan kesehatan yang melimpah, dengan anugerah yang besar. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Di situ Tuhan menunjukkan campur tangannya. Dia tidak membiarkan kita kekurangan. Karena kerinduannya apa? Kita diberkati. Apa yang dikaruniakan melalui ayat yang ke-9 ini? Umur yang panjang. Kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Allah yang berjanji, Dia yang akan menepati. Dia bukan manusia. Ya, Dia bukan manusia yang lupa dengan janji-janjinya. Tetapi Dia Allah yang selalu tepat pada waktunya, yang menepati janji-janjinya. Ya, kalau di sini hadir, ya saya kalau boleh mohon izin Om Bram Pi, 86 tahun Tuhan karuniakan usia dengan kesehatan melimpah, masih mampu bawa mobil sendiri, antar anaknya pergi kemana-mana sendiri. Karunia Tuhan, ya. Pemeliharaan Tuhan sempurna, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, janji firman Tuhan, ya, supaya apa? Ditambahkannya umurmu di mana Tuhan tempatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, ya. Tuhan berikan kepada kita sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Dinamika kehidupan kadang di bawah, kadang di atas. Bahkan kadang-kadang konstan terus, tetap kok aku gini-gini saja. Kalau sudah mulai begini-begini saja, konstan tetap begitu, tidak bergerak kemana-mana. Itu waktunya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, tanya, Tuhan, kapan aku naik kelas? Beri aku pengalaman yang baru untuk aku kembali merasakan benar dalam keadaan apapun penyertaan Tuhan sempurna. Mari kita lihat bersama-sama bagian yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-10 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sebab negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya tidak seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kamu airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya ialah negeri bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang meminum air sebanyak hujan dari langit. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang
ayat yang ke-12, negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu selalu mengawasinya dari awal sampai akhir. Ayat yang ke-14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Pelajaran apa yang ketiga yang diberikan firman Tuhan kepada kita sebagai orang-orang pilihannya, sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus peka dengan situasi di sekitar kita. Itu yang pertama, di mana ketika kita peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita, mudah untuk kita menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka bekerja keras. Mereka harus mengairi setiap tanamannya dengan air yang banyak, karena dia ada, memang Mesir itu adalah struktur tanahnya, ya, saya belajar bagaimana Mesir itu berbatu-batu. Puji Tuhan, ketika waktu itu Firaun memberikan kepada Yusuf untuk bangsa Israel tanah Goshen. Karena apa? Karena mereka gembala, kehidupan mereka sebagai gembala di tanah Goshen. Tetapi tetap saja, karena struktur tanah di sana berbatu-batu, sehingga kalau mereka menanam segala sesuatu harus membutuhkan air yang banyak untuk diairi. Mereka harus bekerja keras. Tetapi Tuhan katakan kepada bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, di tanah itu tidak perlu kamu mengairi tanaman itu. Karena kemana kamu akan pergi, ke tanah perjanjian itu, gunung-gunung dan lembah, di mana kalau hujan, gunung dapat menyimpan air dengan banyaknya, sesuai dengan banyaknya yang tercurah. Sehingga di tanah perjanjian itu, tanaman-tanaman boleh bertumbuh subur, buah-buahnya besar-besar, bagus. Dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Bangsa Israel harus peka melihat situasi dan kondisi supaya mereka merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Ketika mereka jadi budak di Mesir, berapa kali mereka harus tawar-menawar dengan Firaun untuk mereka keluar, karena kondisi yang begitu berat mereka alami. Mereka tidak diberikan setelah Firaun yang pertama, ketika mereka datang itu, tidak lagi mereka menerima hak seperti awalnya. Mereka semakin ditekan, mereka diperlakukan sebagai budak. Tetapi belas kasihan Tuhan menghantar mereka, memakai Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Seperti kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Terbukti apa? Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi budak dosa, Dia mengeluarkan kita, memanggil kita sebagai gerejanya. Dari kata eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya diberkati, supaya kita menikmati kasih karunia-Nya. Tapi ingat, peka. Ingat kamu, peka dengan keadaan. Jadi apapun yang terjadi tetaplah mengucap syukur. Bangsa Israel adalah, kita tahu karakternya, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Satu yang Tuhan kehendaki dari firman Tuhan ini, apa? Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita rendah hati, kita menyadari kita bukan siapa-siapa, kita tidak ada apa-apanya, sehingga kita mudah untuk berkata, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupku. Walaupun saat ini aku ada di dalam lembah paling bawah dalam hidupku, selama perjalanan hidupku yang aku alami, tapi aku tahu Tuhan punya rencana dalam hidupku, dan Dia
menyiapkan penyertaan yang sempurna. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita melihat bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel, orang-orang pilihannya, kepada kita anak-anaknya. Hewan ternaknya pun dipelihara sempurna. Ayat yang ke-15 tadi. Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Apapun Tuhan pikirkan untuk kita. Sampai binatang peliharaan pun Tuhan pikirkan, supaya jangan sampai kelaparan, apalagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah saatnya mari kita beriman dengan benar bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa, penyertaannya begitu sempurna dalam kehidupan kita. Bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tekun dalam beribadah, itu yang Tuhan kehendaki. Hari-hari ini kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tugas kita satu, berjaga-jaga senantiasa. Karena lawanmu iblis berkeliling di sekelilingmu, siap menerkam kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu kunci penyertaan Tuhan adalah bersungguh-sungguh dan melakukan. Yang penting menjadi pelaku firman. Ya, saya dan Bapak, Ibu, Saudara sedang berproses di dunia ini. Kita semua sedang berproses, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam setiap proses yang kita alami, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena memang Dia menyediakan sesuatu yang terbaik. Dia melakukan, mari. Ya, kalau saya membaca dari bacaan kita pada pagi hari ini, Ulangan 11 ayat, saya catat di sini ya, Ulangan 11 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, kata dilakukannya, kata melakukannya, dilakukannya itu berasal dari kata lakukan. Ya, melakukan itu ditulis sampai 5 kali. Berarti berulang-ulang, dari banyak kata ditulis 5 kali, termasuk banyak. Ya, itu yang ditulis, bukan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, tapi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saja, dilakukannya itu ditulis sampai 5 kali. Ini menunjukkan bahwa melakukan itu sesuatu yang penting. Di perikop sebelumnya, bagaimana kebesaran Tuhan. Ya, kalau kita tadi membaca bersama-sama dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15 tentang berkat dan kutuk. Pada perikop sebelumnya tentang kebesaran Tuhan, bagaimana Allah melakukannya lebih dulu untuk kita. Bahwa Tuhan itu Allah yang besar, dan yang Dia rindukan juga kita menjadi pelaku firman. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara untuk menjadi pelaku firman. Ketika kita menjadi pelaku firman, mudah untuk kita mengatakan penyertaan Tuhan sempurna atas hidupku. Amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan sudah melakukannya lebih dulu buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita masih hidup di dunia ini, kita masih berjuang, tetapi ketika kita percaya kepada Dia, kita sudah punya paspor bahwa kita akan menerima hidup kekal di kerajaannya. Amin. Kebaikan Tuhan luar biasa. Makanya mari kita menyadari apapun yang kita alami, sekecil apapun, jangan kita katakan, aku masih mau cari lagi penyertaan Tuhan itu bagaimana dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, sudah sediakan sempurna dalam kehidupan kita. Mari, tugas kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Kita peka dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita mudah mengucap syukur, mudah setuju dengan Allah, mudah berkata semuanya ini Tuhan izinkan terjadi. Pasti ada maksud Tuhan di balik semua yang aku alami. Mungkin Tuhan menghendaki
aku untuk lebih lagi menjadi saksinya. Mungkin Tuhan mengendaki untuk aku lebih lagi setia mengiring Dia. Dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah terus kita menyadari dan terus kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, memegang janjinya, dan kita percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu indah dalam kehidupan kita. Ya, seperti introitus kita pada pagi hari ini yang terambil dari Ulangan 28. Ya, saya ambil ayat yang ke-14. Tapi saya akan bacakan dari bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi jangan sekali-kali melalaikan perintah-perintah itu dengan cara bagaimanapun juga. Jangan juga memuja dan mengabdi kepada ilah-ilah lain. Jelas firman ini dikatakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi jangan sekali-kali melalaikan perintah-perintah itu dengan cara bagaimanapun juga. Janganlah kita mengutamakan pikiran kita sendiri, cara-cara kita sendiri ketika kita mau mengambil segala keputusan dalam kehidupan kita. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, tanya Tuhan. Karena Dia punya cara yang begitu indah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, bahkan dalam hati pun tidak pernah tersirat. Tetapi Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di sini dikatakan jangan sekali-kali melalaikan perintah-perintah itu dengan cara bagaimanapun juga. Firman Tuhan ya dan amin. Dia yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Kalau saya mencatat di sini pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, saya menggaris bawahi di situ. Pada masanya, ya, ayat yang ke-14, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Pada masanya, perlu kita catat. Pada masanya, masanya siapa? Masanya Tuhan. Karena Dia bekerja selalu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat dan Dia tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Karena kerinduannya kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Dia selalu bekerja sesuai dengan masanya. Makanya perlu kita duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk bertanya, apakah ini sudah waktu Tuhan atau waktuku? Karena suara Tuhan dan suaraku itu beda tipis. Dari mana kita menguji? Firman Tuhan yang menguji. Apa akibat yang kita dapatkan ketika kita memutuskan sesuatu? Kita akan melangkah. Lingkungan di sekitar penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Dia bekerja pada masanya. Jadi jangan buru-buru, tunggu waktu Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar seperti yang firman Tuhan katakan. Dia terlalu baik untuk kita. Ya, penyertaannya begitu sempurna. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah terus kita menyadari walaupun hari-hari ini jahat, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan siapkan kita lebih dari pemenang. Mari terus kita menyadari penyertaannya sempurna. Terus mengucap syukur apapun yang kita alami. Belajar bersyukur. Bersyukur itu mudah kalau kita sadar bahwa penyertaan Tuhan itu sudah di dalam kita. Ya, sudah ada di dalam kita. Bukan dekat, tetapi ada di dalam kita. Bukan juga jauh, di sini dan di sini tidak. Sehingga kalau kita ini disertai Tuhan, kita bilang, ya karena aku kan rajin ke gereja, karena aku rajin berdoa, karena aku rajin beramal dan sebagainya. Tidak. Tetapi apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan itu sempurna. Sehingga kita menyadari ya bahwa hidup ini hanya untuk
bersyukur. Apapun yang kita alami anak-anak Tuhan, kuncinya satu, bersyukur. Sehingga kita dapat menikmati pengalaman di mana penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk kami tetap duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Engkau telah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, kami tidak mampu melakukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami mampu untuk terus berjalan, untuk terus menikmati penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus masih terus akan mengerjakan bagian-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan masuk dalam doa syafaat lebih dulu, dan kita akan menaikkan pujian Bumi penuh dengan kemuliaan. Mari sehati kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Dan kini tiba saatnya kami akan bersehati berdoa syafaat, menaikkan setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin negeri ini Tuhan, mulai dari presiden sampai dengan pemerintahan yang paling rendah yang ada di sekitar kami, RT RW. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Tuhan, kami berdoa menjelang pesta demokrasi di negeri ini, kami minta damai sejahtera-Mu ya Tuhan, di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman negeri ini. Damai sejahtera Allah ada di negeri ini, yang pada nantinya siapapun pemimpin yang Tuhan tetapkan bagi negeri ini, kami percaya semuanya berasal daripada-Mu. Kami minta pemimpin yang takut akan Tuhan ya Bapa. Kami percaya
dalam seluruh pergumulan dan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Matamu tertuju atas bangsa ini. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa dari gereja-gerejamu. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas negeri ini. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja-gerejamu. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus gerejamu di Indonesia, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai gereja Tuhan menjadi lilin dan terang Tuhan, menjadi garam yang menggarami negeri ini, supaya melalui gereja Tuhan negeri ini boleh diselamatkan. Kami berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang dilakukan di negeri ini Tuhan, sampai dengan ke pelosok-pelosok tanah air, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan penginjilan. Tuhan menyertai langkah mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan Tuhan memelihara sempurna keluarga-keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan sendiri yang memiliki tuaian itu, menyiapkan benih-benih yang siap dituai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Kami berdoa untuk MPS dan MPP Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Pendeta Ronald Manalus sebagai Ketua Umum, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat dan pewahyuan daripada-Mu, dan pakai melalui sinode ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatian ya Tuhan, untuk seluruh pengurus yang ada, sampai dengan ke departemen, sampai dengan ke gereja-gereja lokal yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk GKOI Persekutuan di sini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu sebagai gembala sidang bersama dengan majelis, pengurus komisi dan sidang jemaat yang ada. Satukanlah hati kami ya Tuhan. Segala celah yang ditimbulkan oleh roh-roh lain yang tidak berasal dari Tuhan, yang bisa menimbulkan perpecahan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Satukanlah hati kami. Karena di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan pewahyuan untuk menangkap isi hati-Mu demi masa depan gereja ini ya Tuhan. Karena gereja ini adalah milik-Mu. Kami juga membawa sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala pergumulan mereka kami bawa ke dalam tangan-Mu. Pergumulan ekonomi yang dihadapi Tuhan. Mungkin pergumulan keluarga yang dihadapi Tuhan. Pergumulan apapun yang sidang jemaat-Mu hadapi, Engkau hadir dalam setiap rumah tangga jemaat Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar untuk semuanya Bapa. Yakinkan kepada mereka bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang pada hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Untuk bersama-sama kami bersekutu, bahkan kami diundang dalam perjamuan-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sedang tugas dinas di luar kota, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang ada dengan keperluan keluarga yang mendesak, Tuhan juga memberkati perjalanan mereka sampai pulang kembali dan bertemu dengan keluarga, bertemu dengan kami keluarga dalam Tuhan, dalam kondisi sehat sempurna. Demikian juga Tuhan, untuk keluarga jemaat Tuhan yang sengaja menjauh dari persekutuan dengan Engkau dan dengan saudara seiman karena sesuatu dan lain hal. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Panggil mereka kembali Tuhan, untuk mereka kembali bersama-sama dengan kami bersekutu di tempat ini. Terlebih-lebih tetap bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kalau di antara saudara-saudara kami saat ini ada yang sedang sakit, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angko, Ibu Po Giokwa, Bapak Arianto, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Yuli Angko, Ibu Heni Tori,
dan juga Ibu Lita yang sedang dalam pemulihan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan kalau ada di antara jemaat Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan namanya Tuhan, lawatlah mereka. Engkaulah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Karena seluruh organ-organ tubuh mereka Engkau Allah sendiri yang membentuknya. Kami kembalikan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan. Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum dan juga makanan yang mereka konsumsi. Sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar semuanya itu boleh menjadi saluran berkat. Saudara-saudara kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat lansia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan dalam usia emas yang Tuhan karuniakan, untuk mereka tetap sehat dan semangat, tetap setia mengiring Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan sendiri yang terus memberikan mereka kekuatan dan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan karuniakan pertambahan usia ya dalam minggu ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudari Linda Yilviona pada tanggal 24 Juli, Ibu Dewi Pariono pada tanggal 27 Juli, anak Kristiandra Praditya tanggal 28 Juli, dan saudari Patricia Angelina Kuswanto pada tanggal 30 Juli hari ini. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka semakin teguh dalam iman, mereka semakin mengenal pribadi-Mu. Seiring pertambahan usia mereka, seiring pula pengenalan mereka akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Peliharalah mereka dengan sempurna. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Mampukan mereka untuk berkata tidak untuk setiap ajakan-ajakan dosa yang menjerumuskan mereka kepada kebinasaan. Pemeliharaan-Mu sempurna kepada anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan masuk dalam undangan perjamuan-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah semuanya ini mengingatkan kami bahwa kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang rela datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, melakukan karya penebusan bagi kami orang-orang berdosa, melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan-Mu. Tuhan memberkati lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan memberkati lingkungan gereja di tempat ini, tetangga muka belakang kiri dan kanan. Tuhan berkati, biarlah damai sejahtera Allah turun di tempat ini dan boleh terpancar di lingkungan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak pergumulan yang ingin kami naikkan kepadamu, namun Engkau Allah yang mengenal kami lebih daripada kami kenal diri kami sendiri, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan sampaikan, ketika nanti anggur dan roti dibagikan, berkenan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi langsung mengambil anggur dan hosti secara bersamaan. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa perjamuan Tuhan adalah sakramen
yaitu tanda atau peringatan akan perbuatan keselamatan Allah yang nyata di dunia ini. Sebab itu, sebelum melaksanakan perjamuan Tuhan, saya berikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, Saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya juga persilakan untuk saling bersalaman. Mungkin masih ada ganjalan di antara satu dengan yang lain, saling bersalaman. Silakan, jadi kita masuk dalam perjamuan Tuhan dengan damai sejahtera Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang dengarlah beberapa ketentuan bagi jemaat sebagai persiapan diri untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara yang sudah sidi, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Yang kedua, kepada saudara-saudara yang berasal dari Gereja Pentakosta, Gereja Katolik, Gereja Baptis, dan lain sebagainya yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Dan yang ketiga, bagi saudara-saudara yang dengan penuh kerinduan bersedia mengikuti perjamuan Tuhan, saya persilahkan untuk saat ini bangkit berdiri. Dan saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu Majelis membuka meja perjamuan. Bapak Randy dan Ibu Fani maju ke depan mewakili jemaat.
Marilah kita bersama-sama mendengarkan penetapan perjamuan. Oleh kuasa dan pengorbanannya membuat kita dapat berada dalam kemenangan dan damai sejahtera Yesus Kristus. Maka dengan sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda keselamatan bagi segenap manusia di dunia. Saudara-saudara, dengarlah penetapan perjamuan Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian tertulis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara makan dan minum anggur. Cara makan dan minum anggur. Ketika roti diedarkan, peganglah dengan tangan kanan dan angkatlah tinggi. Kemudian kita akan makan bersama-sama. Jika sudah dikatakan, makanlah. Demikian juga jika kita telah menerima anggur, peganglah dengan tangan kanan dan angkatlah. Diminum bersama-sama. Ketika sudah dikatakan, minumlah. Marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus mengingat perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami, melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami mau menghargai serta meninggikan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan Kristus. Ambillah. Silakan untuk mengambil hosti dan anggur sekaligus.
apakah sidang jemaat sudah menerima semua? Saya undang untuk sidang jemaat bangkit berdiri. Angkatlah roti dengan tangan kanan dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa. Anggur yang ditumpahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Peganglah dengan tangan kanan, angkatlah tinggi, dan minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa. Dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sambil membawa sloki ke depan, mari kita memberikan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Saya persilahkan untuk jemaat duduk. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar yang korbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah berkenan mengundang kita untuk masuk dalam perjamuannya. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Terima kasih Bapa, kami boleh makan sehidangan dengan Engkau. Terpujilah Kristus yang oleh kasih-Nya melayakkan kami menerima keselamatan oleh pengorbanannya di kayu salib. Biarlah seumur hidup kami hidup sebagai orang-orang yang mengasihi-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Biarlah kami semakin mengenal akan pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama-Mu yang besar. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada majelis. Persembahan syukur. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu." Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan yang dimulai dari sebelah kiri saya, dengan memuji Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Ku berterima
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kami akan menyampaikan tambahan warta jemaat. Terima kasih kami kepada Pendeta Ibu Riana Manjadewi yang telah menyampaikan kebenaran firman dan juga pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, dan pelayanan Ibu. Kedua, ibadah PW atau kaum ibu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 10 pagi di gereja. Dimohon kehadiran ibu-ibu dan para wanita untuk ibadah bersama. Kami, kaum ibu, Jemaat Persekutuan mendapat undangan dari Sinode Departemen BPK Kaum Ibu yang akan saya bacakan undangannya sebagai berikut. Salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini kami sampaikan dengan kasih bahwa Departemen BPK Kaum Ibu akan melaksanakan ibadah bersama kaum ibu se-GKOI yang bila Tuhan Yesus berkenan diadakan pada hari Sabtu
tanggal 12 Agustus 2023 pada pukul 9 pagi bertempat di GKOI Jemaat Perumnas 2, Jalan Gunung Gede Raya nomor 3 Kayu Ringin, Bekasi Selatan, dengan tema menjadi ibu yang berharga di mata Allah dan subtema membangun kesatuan dalam pelayanan kaum ibu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan pembawa firman Ibu Pendeta Salome Surya. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran ibu-ibu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Ketua Evangelis Since Kano Sigarlaki dan mengetahui Ketua 3 Sinode Pendeta Michael Taihutu sebagai koordinator. Kami umumkan kepada ibu-ibu bahwa yang dimohon untuk mendaftarkan peserta dari kita selambat-lambatnya pada tanggal 2 Agustus 2023 sudah diterima oleh Departemen Kaum Ibu. Jadi kepada ibu-ibu yang ingin menghadiri acara tersebut, mohon dapat menghubungi Ibu PW ataupun melalui majelis. Terima kasih atas perhatiannya untuk undangan ini. Kemudian yang keempat, akan dilaksanakan peneguhan sidi Saudari Grecia pada ibadah Minggu 6 Agustus 2023 pukul 9 di gereja. Yang kelima, bagi jemaat yang sakit dan tidak dapat hadir dan rindu untuk menerima perjamuan kudus, dapat menghubungi majelis jemaat setelah ibadah. Yang terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat berdiri. Marilah kita naikkan pujian bagi Tuhan. Puji Yesus. Selamat langit bumi maklumkan
keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa ditapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Dan kita sebagai anak-anak Allah, biarlah kita memiliki kepastian bahwa penyertaannya begitu sempurna dalam kehidupan kita. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal